Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bisiyami Ramadan wa yarzuqna ma'al qiyam wa qiraatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita semua hingga hari ini kita memasuki di malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua malam Lailatul Qadar, malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa amalan yang harus dilakukan oleh kita ketika menemui atau mendapati malam Lailatul Qadar? Wabil khusus bukan hanya malam-malam ganjil saja, melainkan 10 hari akhir. 10 hari, kata Nabi Muhammad, 10 hari terakhir kita wajib waspada. Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang perindu pahala, ya. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Beliau yang sudah ladang pahalanya besar, tapi beliau ketika memasuki malam 10 akhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau wasyaddal mizar, semakin mengangkat kedua tangannya, atau diriwayat menyeretkan tali sabuknya. Ya, artinya beliau di malam 10 akhir di bulan Ramadan, beliau sudah meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah contoh, ya, suri tauladan. Kita kalau nggak mau niru Nabi Muhammad, mau meniru ke siapa lagi? Ya, Nabi Muhammad yang sudah memberikan contoh seperti itu, kita lihat umatnya. Apakah sudah ada yang seperti Nabi Muhammad? Oh iya, beliau Nabi, Ustadz. Lah, Nabi itu memberikan contoh. Beliau meskipun tidak sholat, meskipun tidak puasa, tidak zakat pun sudah dapat, sudah yang megang kunci surga beliaulah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa? Tapi beliau adalah suri tauladan kepada umatnya, ya, kepada kita umatnya. Maka ketika sudah memasuki 10 hari akhir Ramadan, mari kita semakin meningkatkan sodakoh kita, mengaji kita, ya, kemudian qiyamul lail kita. Jangan lupa zakat dikeluarkan, jangan hanya menerima zakat saja, tapi mengeluarkan zakat hukumnya wajib, wabil khusus zakat fitrah, ya. Kemudian ma'asyiral hadirin, para jamaah Masjid Al-Khair, seseorang ketika sudah masuk 10 hari akhir, maka dia disunnahkan untuk memperbanyak iktikaf di masjid. Duduk saja sekarang, duduk. Anda duduk di masjid tanpa niat iktikaf, itu tidak ada pahala. Makanya di dinding-dinding masjid tertulis, itu bukan pajangan, itu bacaan supaya mengingatkan kita. Apa itu? Niat iktikaf di dalam masjid. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu diucapkan di dalam hati. Nah, duduknya seseorang di dalam masjid dengan dia niat iktikaf, maka pahalanya luar biasa, tidak ada yang mengetahui kecuali dari Allah. Ya. Jadi duduk biasa sama duduk niat iktikaf itu berbeda. Maka yang belum niat i'tikaf dalam hati, monggo dilihat di dinding ini untuk mengingatkan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, apakah tidak masalah pakai bahasa Indonesia, Ustaz? Tidak masalah, ya. Dengan niat, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kemudian hadirin, melanjutkan di waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, ya. Ini yang dimaksud waktu yang diharamkan, kecuali di Masjidil Haram, ya. Orang kalau melakukan 5 waktu ini diharamkan, ya. Ini diharamkan di luar Masjidil Haram, ya. Kalau di dalam Masjidil Haram, sesungguhnya sholat itu, ya, sholat itu bebas kapan saja. Boleh habis asar, boleh habis subuh, ya. Sholat apapun boleh, ya. Akan tetapi di luar Masjidil Haram, mana itu Masjidil Haram? Yaitu masjid yang Nabi Muhammad SAW mengatakan 2 rakaat diberi ganjaran 100.000
pahala ya, Masjidil Haram ya. Mudah-mudahan kita bisa terpanggil untuk bisa sholat di Masjidil Haram untuk ibadah umrah, ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat dari rezeki yang tak terduga-duga ya. Nah, orang kalau di luar Masjidil Haram ini diharamkan 5 waktu tersebut ya, diantaranya setelah sholat asar, setelah sholat subuh, waktu istiwa ya, kemudian sampai kemarin sudah kita bahas ya, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, setelah subuh, kemudian setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian yang ketiga ketika istiwa sampai tergelincir matahari, atau tergelincir itu yang dimaksud waktu zuhur. Lalu kemudian setelah sholat asar yang keempat, dan yang kelima adalah setelah sholat asar sekarang ini langit kuning sampai waktu maghrib, itu diharamkan untuk melakukan sholat misalnya tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu dan lain sebagainya. Nah, maka ma'asyiral hadirin, ada beberapa waktu yang mana sholat itu diharamkan. Para ulama mengatakan yang diharamkan di waktu-waktu 5 itu ada 5 ya. Yang pertama sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram adalah sholat sunnah yang dilakukan apabila Anda ingin melakukan ibadah umrah atau haji. Jadi kalau dilakukan habis sholat asar, habis sholat subuh, hukumnya diharamkan ya. Kemudian sholat sunnah safar. Apa itu sholat sunnah safar? Sholat sunnah seseorang sebelum keluar perjalanan jauh ya. Ada keyakinan di awam itu, orang-orang awam, sholat sunnah safar kalau mau umrah toh. Enggak ya. Sholat sunnah safar Anda mau pergi ke luar kota Surabaya, sekarang kita domisili Surabaya ya. Kalau kita mau melakukan perjalanan jauh seperti ke Semarang, ke Cirebon, ke Jakarta ya, disunnahkan sebelum keluar dari rumah kita sholat sunnah 2 rakaat, niatnya usolli sunnatas safar rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, 2 rakaat. Rakaat pertama setelah bacaan Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Apa fungsinya? Di antara fungsinya memohon kepada Allah agar memberikan naungan keselamatan dari kita keluar rumah sampai ke tujuan hingga kita balik ke rumah lagi. Ya, maka orang-orang yang melakukan sering istiqomah sholat sunnah safar ini, insya Allah perjalanannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya punya pekerjaan, kerja saya di Sidoarjo, atau kerjaan saya di Gresik, atau kerjaan saya di Madura. Setiap hari saya dari rumah Surabaya pergi ke kota tersebut. Apakah disunahkan untuk sholat sunnah safar? Jawabannya iya, disunnahkan tetap untuk sholat sunnah safar. Karena kita tidak tahu bala itu ada musibah apa nanti kita di jalanan, ya. Maka dengan perantara kita sholat sunnah safar ini, apabila nyawa kita atau ajal kita di jalan, maka mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah ya. Sholat sunnah safar ini penting, bukan hanya dilakukan untuk orang yang mau umroh tok atau mau haji tok, bukan, mau melakukan perjalanan kemanapun disunnahkan untuk sholat sunnah safar. Saat saya jalan-jalan habis gini Idul Fitri bersama anak istri ke Malang, ke Pujon, tak kemana ya, maka bagaimana? Hal-hal tersebut pun disebutkan oleh para ulama sunnah untuk sholat sunnah safar. Lalu kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang diharamkan di 5 waktu itu adalah sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah itu terkadang di kalangan awam mereka meyakini istikharah itu hanya untuk menjemput jodoh saja, bukan ya. Istikharah itu ya dilakukan apabila kita memiliki hal perbandingan atau hal yang memang membuat kita ragu, kita lakukan atau tidak ya. Apapun itu ya. Misalnya seseorang misalnya anak-anak kita ini mau melanjutkan ke kuliah yang mana? Kuliah A atau kuliah B atau kuliah C, atau seseorang anak mau sekolah di sekolah A, B, C, SMP-nya di mana atau SMA-nya di mana. Kalau anaknya tidak bisa diajari, masih belum paham, maka kita sebagai orang tuanya disunnahkan, diperbolehkan untuk sholat sunnah istikharah. Nanti doanya minta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk anakku sekolah di sini atau sekolah di sini.
Nah, kebanyakan jawabannya itu adalah ketetapan hati, bukan hanya lewat mimpi. Banyak orang-orang yang beranggapan istikharah itu hasilnya murni lewat mimpi. Kayak jodoh sekarang. Ada orang mau berjodoh, niat istikharah, ditunggui jodohnya, tapi tidak muncul-muncul di mimpinya. Wah, dia sudah mau menikah ini, dia sudah sudah naksir dengan calonnya. Ya, maka istikharah itu bukan murni dari jawabannya dari mimpi, melainkan juga ada beberapa para ulama mengatakan ketetapan hati. Hatinya srek mantep, maka itu adalah bukti bahwasannya istikharahnya Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tapi kalau di dalam hatinya masih ragu, maka itu perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek. Lalu kemudian salat sunnah hajat, ya, salat sunnah hajat. Ya, salat sunnah hajat ialah salat sunnah dilakukan 2 rakaat persis seperti salat sunnah safar, persis seperti salat sunnah istikharah. Usolli sunnat hajat rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, sekarang kita memasuki malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa dianugerahi oleh Allah malam Lailatul Qadar, ya. Kita masuk di malam-malam yang dimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh kita untuk qiyamul lail. Banyak di masjid-masjid besar ini sholatul lail. Sholatul lail. Apa artinya lail? Artinya sholat malam. Al-lail artinya malam. Ada surat ya, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ada surat lagi, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Jadi al-lail artinya salat malam. Nah, kita ya ini sering, ini pelajaran tahunan ketika Ramadan ini pasti harus kita kaji selalu ya. Ketika seseorang sudah sholat sunnah tarawih di masjid sebanyak 20 rakaat. Kemudian dia sholat witir. Sebanyak berapa witirnya? 3 rakaat. Kemudian apakah malam harinya qiyamul lail? Qiyamul lail dia sudah cukup, tidak usah pakai tahajudnya, dia tidak usah pakai sholat lagi? Jawabannya tidak. Ketika dia tidur malam meskipun sebentar, maka dia ketika bangun malam harinya dia niatkan sholat witir. Pahala witirnya itu disebut oleh ulama pahala tahajud. Jadi bukan usolli sunnat tahajud. Ulama Syafi'i ini kami dapatkan langsung dari Mufti Tarim ya, Al Habib Ali Al Masyhur bin Syekh Bakar bin Salim, kakak dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi ketika itu saya menanyakan langsung kepada beliau, tahajud yang dimaksud di sini adalah sholat setelah bangun tidur setelah waktu sholat Isya. Jadi orang kalau nggak tidur pada malam harinya, malam-malam Ramadan dia nggak tidur sama sekali, dia sholat sunnah, maka dia nggak dapat pahala tahajud. Yang dimaksud tahajud itu dia tidur meskipun sebentar, lalu kemudian dia ambil wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah witir, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat istikharah, terserah. Pokoknya berapapun bilangan yang dilakukan olehnya, tapi dia sudah bangun, dia sudah tidur walaupun sebentar, maka dia dapat pahala tahajud. Ya. Jadi yang tidak tidur sama sekali, terus malamnya pengen sholat sunnah, dia nggak kehitung pahala tahajud. Seperti itu. Itu syaratnya. Ya, syaratnya tidur meskipun sebentar. Ustadz, bagaimana kalau saya tidurnya habis maghrib? Nah, disebutkan di banyak riwayat, orang yang tidur habis maghrib itu Allah akan butakan hatinya. Mata hatinya akan dibutakan oleh Allah. Fa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau bisa memang benar-benar ngantuk, jangan di waktu setelah maghrib, apalagi setelah waktu sholat asar. Jangan. Banyak ulama yang tidak menyarankan itu, bahkan bukan hanya para ulama ya, di aspek kesehatan pun para dokter juga mengatakan tidur di waktu maghrib, tidur di waktu asar, tidur setelah waktu subuh itu gak bagus untuk kesehatan tubuh ini. Ya, jadi bukan hanya dari hal agama saja, melainkan dari hal kesehatan pun itu tidak bagus. Maka witir
Kenapa kita disunahkan sholat witir? Karena disebutkan di hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah melewatkan malam harinya sholat witir. Jadi witir itu bukan dilakukan di bulan Ramadan saja. Witir dilakukan di luar Ramadan itu hukumnya sunnah. Kalau di luar waktu Ramadan, setelah sholat isya, kita sholat sunnah ba'diyatul isya dulu. Ba'diyah 2 rakaat. Setelah ba'diyah, berdiri lagi, kita sholat sunnah witir. Witir jumlahnya ada berapa? Ganjil. Minimal sholat witir ada berapa rakaat? 1 rakaat. Maksimal berapa rakaat? Maksimal katanya 3, apalagi 5, apalagi maksimal sholat witir ialah 11 ya. Minimal sholat witir 1, maksimal mentok tuh 11. Tapi paling utama adalah 3 rakaat witir. Di mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi kalau di mazhab lain, di mazhab Imam Hanafi, witir itu hukumnya wajib. Ada yang mazhab Hanafi di sini? Sorong nih mazhab Hanafi. Ya. Beliau imam, namanya Imam Hanafi, tapi belum tentu mazhabnya Hanafi. Ya, nah. Imam Syafi'i juga belum ada yang namanya Imam Syafi'i, saya dulu teman saya, tapi mazhabnya Hanafi, subhanallah ya. Jadi seseorang yang sholat sunnah witir, sunnahnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat, tapi utamanya 3 rakaat. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, tidak ada witir dalam 1 malam. Itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya apabila seseorang sudah melakukan sholat witir dengan bilangan ganjil. Contoh, kita sholat witir kalau setelah tarawih berapa rakaat? 3. Caranya 3 itu bagaimana? Langsung 3 atau 2 plus 1? 2 plus 1. Nah, 2 plus 1, kemudian nanti malam kita mau sholat tahajud. Niatnya tahajudnya itu bukan usolli tahajud loh ya, usolli witir. Kenapa kok usolli witir? Karena kita masih punya slot atau punya apa? Punya apa? Jatah witir kita digenepkan sampai 11. Nah, yang dimaksud di 11 itu bagaimana? Kita sholatnya 2, 2, 2, 2. 2-nya peng 4. Pertama tadi setelah sholat tarawih kita witirnya berapa tadi? 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Yang tidak boleh witir dalam 1 malam itu maksudnya 3, 3, 3, 2. Itu tidak boleh. Ya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya sholat witir di masjidnya, saya sholat witirnya cuma 2. Kemudian nanti malam saya lanjut 2, 2, 2, 2, 1. 2-nya peng 4, kemudian 1. Boleh atau tidak? 11 jadi jumlahnya. Jadi witir di masjidnya 2, malam dia genepkan jadi 9. Boleh atau tidak? 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jawabannya boleh. Nah, yang dimaksud tidak boleh ada witir sesuai hadis Nabi tersebut, tidak ada witir dalam 1 malam itu ialah witirnya, jumlah ganjilnya itu diulangi ping 2. Jadi misalnya kita witir 2, 1 kan 3. Kemudian nanti malam kita witir lagi 2, 1. Itu tidak boleh. Kalau kita witirnya nanti malam 2, kemudian salam, 2, kemudian salam, 2, kemudian salam, 2, kemudian salam sampai 4 kali, berarti 4 kali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ustadz, saya masih kuat, saya pengen sholat lagi, monggo. Sholat apa? Sholat hajat, silakan 2 rakaat. Mau sholat lagi, saya sholat istikharah, monggo, boleh. Saya mau sholat lagi, sholat sunat taubat, boleh? Boleh. Jadi 11 ini sudah witirnya sudah sampai 11, dia ditambah lagi 2 taubat, 2 hajat, 2 istikharah. Tapi saya masih kuat, Ustaz, mau sholat lagi. Wah, ini Masya Allah, ini tanda-tanda ahli surga ini, orang-orang seperti ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya ya. Setelah sudah dia, kalau memang dia sudah witirnya 11, hajat, sholat hajatnya sudah, sholat istikharahnya sudah, sholat taubatnya sudah, maka yang terakhir dia namanya sholat sunnah mutlak. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mutlak. Apa arti mutlak? Di madhab Syafi'i arti mutlak adalah ikhlas karena Allah. Wis terserah. Terserah engkau ya Allah, engkau mau ngasih pahala apa ke aku, terserah.
Ya, mutlak. Usolli rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi niatnya aku sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau sholat hajat kan kita pastinya ada niat pengen hajat kita dikabulkan, ya enggak? Sholat taubat kan kita pengen Allah menghapusi dosa-dosa kita, ya enggak? Sholat istikharah kan kita niatnya pengen supaya memilih, ya, supaya Allah ngasih jawaban yang terbaik. Tapi kalau sudah sholat sunnah mutlak, ini jawabannya dari Allah, terserah ganjarannya dari Allah. Dan ini di dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Para ulama menyunahkan seperti itu. Nah Ustadz, sekarang kalau saya langsung sholatnya qiyamul lailnya langsung sholat sunnah mutlak, usolli rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena jatah witirmu ini masih ada sampai 11. Entekno dulu 11 ini. Malam kan sudah 3 dengan terawih. Nanti kas qiyamul lail 2 baru. Gak bisa langsung ujuk-ujuk sholat sunnah mutlak, ya. Maka witirnya harus disunahkan. Seseorang itu witirnya usahakan kalau bisa witir 11 di bulan Ramadan. Benar Bapak Asyirul Hadirin, hadisnya sangat jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim juga, ya, hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu jumlahnya ganjil dan mencintai orang yang suka ganjil. Orang yang suka ibadah ganjil, khususnya sholat witir, Allah ini senang. Nah kalau sudah Allah senang, cinta sama hambanya, disebutkan di dalam hadis lainnya, maka hajat-hajat hamba itu dikabulkan oleh Allah, maka umur hamba tersebut akan diberkahi oleh Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa hamba tersebut. Kalau itu Allah sudah cinta sama hambanya, di dalam hadis yang lain, ya, maka Allah akan menyerukan kepada para malaikat, hei para malaikatku, cintailah fulan bin fulan, sesungguhnya aku mencintainya. Maka apa kata malaikat? Seluruh alam malaikat mencintai seseorang tersebut. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, oleh para malaikat, oleh para anbiya wal mursalin, oleh para orang-orang salihin insyaallah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal Fatihah binatina taqabbal jami' hawaijina hawaijid dunya al akhirah warzuqna lailatal qadar وارزقنا بتلاوة القرآن مع الصحة والعافية وعلى ما صلفنا صالح بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلوا 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 على محمد.